Cubic time dalam Big O notation dilambangkan sebagai O n cubic atau O n pangkat 3. Untuk memahami cubic time, kita melihat contoh ini di mana kita telah mempelajari sebelumnya. Ini adalah contoh daripada function quadratic time dengan simbol n kuadrat, di mana di dalam terdapat perulangan i dan di dalam perulangan i ini terdapat perulangan j, di mana perulangan ini juga sebanyak n kali dan perulangan c ini dilakukan sebanyak n kali. Misalkan kita ada contoh square ini diinputkan 4 di dalamnya, maka akan terlihat proses perulangannya ini seperti gambar ini, di mana ini adalah arah perulangan si i dan ini adalah arah perulangan si j. Di setiap kali I melakukan perulangan, si J ini melakukan 4 kali perulangan. Ketika I melakukan perulangan yang pertama kali, si J melakukan 4 kali perulangan. Ketika I melakukan perulangan yang kedua kali, si J melakukan 4 kali perulangan. Ketika I melakukan ketiga kali, si J juga melakukan perulangan 4 kali di sini. Ketika I melakukan perulangan yang keempat kalinya, yang terakhir, maka si J juga akan melakukan 4 kali perulangan di dalamnya. Sehingga kita dapat melihat terdapat 16 kali perulangan secara keseluruhan, di mana itu bisa kita rumuskan sebagai n kuadrat atau ini 4 dikali 4 atau n kuadrat. Dari mana kita dapat dia sebagai n dikali n atau 4 dikali 4? Karena dalam matematika rumus daripada persegi adalah sisi kali sisi atau n kali n, sehingga dihasilkan n kuadrat. Lalu bagaimana dengan cubic time? Cubic time dapat kita lihat dengan contoh function cube ini hampir sama dengan si square time, tapi dia ditambahkan dengan satu kali lagi perulangan di dalam si j sebanyak n kali. Jika kita gambarkan, misalkan cube ini dimasukkan input sebanyak 4, jika kita gambarkan akan terlihat seperti ini, di mana ini adalah arah perulangan si i dan ini adalah arah perulangan si j. Dan ini yang terakhir adalah arah perulangan si k. Jadi ada tambahan k di dalam function cube ini. Di setiap kali i melakukan perulangan, maka si j akan melakukan perulangan sebanyak 4 kali. Dan di setiap kali j melakukan perulangan, maka si k akan melakukan perulangan sebanyak 4 kali. Sehingga urutannya dia akan terbentuk cube di sini untuk perulangan pertama, lalu perulangan kedua akan terbentuk di sini, ketiga di sini, dan keempat di sini. Dia akan bertumpuk. Lalu setelah K selesai melakukan perulangan yang keempat kalinya, si J akan melakukan perulangan untuk yang kedua kalinya. Sehingga ketika J melakukan perulangan yang kedua kalinya, si K juga akan melakukan perulangan 4 kali di sini. Sehingga akan terbentuk cube pertama di sini, yang kedua di atasnya ini bertumpuk, yang ketiga di atasnya lagi, dan yang keempat di atasnya lagi. Setelah selesai si K melakukan 4 kali perulangan, maka si J akan melakukan perulangan untuk yang ketiga kalinya di sini. Lalu K juga akan melakukan 4 kali perulangan dan bertumpuk lagi sampai perulangan J yang terakhir. Lalu K melakukan perulangan bertumpuk lagi sebanyak 4 kali. Lalu setelah si J selesai melakukan perulangan di perulangan I yang pertama ini, si I akan melakukan perulangan yang kedua kalinya, yaitu di sini. Lalu si J juga akan melakukan perulangan di sini dan si K juga akan melakukan perulangan 4 kali di sini. 1, 2, 3, 4. Bertumpuk seperti itu seterusnya sampai selesai. Sehingga menghasilkan gambar seperti ini ketika semua perulangan sudah terpenuhi. Si I melakukan perulangan 4 kali, si J melakukan perulangan 4 kali di setiap perulangan si I, dan si K melakukan perulangan 4 kali di setiap perulangan si J. Oke, jadi ketika kita terlihat gambar cube seperti ini, di sini ada 4 item, panjangnya ada 4. Si I ini ada karena I melakukan perulangan 4 kali, maka panjangnya ada 4 di sini. Karena si J juga melakukan perulangan 4 kali di setiap perulangan I, maka dia J-nya ini 4 dan K-nya juga 4.
kita bisa lihat 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Ini juga bisa dituliskan n kali n kali n, di mana n itu adalah inputnya, si cube ini, atau bisa dituliskan sebagai n kubik. Sehingga fungsi ini dinyatakan sebagai n kubik atau cubic time dalam Big O notation.